Sania Marwah yang dilaporkan Atta Larik Syah lewat asisten rumah tangganya atas dugaan mencoba masuk rumah Syahrini yang sudah melepas jilbab sebelum 40 hari sepulang umroh, Pipik Dian Irawati yang telah menjual rumah serta mengikhlaskan motor almarhum UJ dijual untuk sedekah, serta Cita Citata yang merahasiakan sosok kekasih barunya hadir dalam Intens Update hari ini. Di balik sidang perceraian yang tengah diproses di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat, inilah jeritan rindu Sania Marwah untuk kedua buah hatinya yang sudah sebulan lebih tak bisa ia temui. Apa daya, karena saya udah sama sekali nggak punya akses ke anak saya. Atas nama kerinduan, Sania Marwah pun berusaha mendatangi rumah Atta Larik demi bertemu buah hati tercinta. Meski memiliki hak untuk bersama anak, Sania yang mengajak serta seorang anggota polisi untuk menemani nyatanya tak bisa masuk ke rumah Atta Larik. Dituding memaksa masuk rumah, Sania pun langsung dilaporkan Atta Larik lewat penjaga rumahnya atas dugaan mencoba masuk rumah tanpa seizin Atta Larik. Hati ibu mana yang tak terluka sudah tak bisa bertemu buah hati, ditambah malah dilaporkan ke pihak berwajib. Mana surat kuasanya? Saya dipercaya. Surat kuasanya Pak, tanya dong. Kakak Adi nggak perlu pakai surat Oh, kuasa. kok nggak ada? Kalau Laki gitu bini gini aja aja, ada tunggu surat pengacara kuasa. aja. Oh, Tunggu kenapa? pengacara. Ini hak saya. Tunggu pengacara. Ini hak saya 50%, ada duit saya di situ, harta gonus Ingat, ini. lu yang kabur. Hati-hati. Siapa yang bilang kabur? Oh, lu yang Lu kabur tahu kan? ceritanya nggak? Gua nggak perlu tahu ceritanya, gua juga Ya tahu. udah, Jangan ngomong bukti soal ya. cerita, kalau Cara cerita gua baik-baik tahu nggak banget. bisa. Cara baik-baik nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah. Atas tindakan sepihak Sania Marwah pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 itu yang sudah mencoba mengintimidasi dan mengancam saudara Puryadi sudah dilaporkan ke polisi yaitu Polres Bogor pada hari ini dengan sangkaan atau dugaan melakukan perbuatan tidak menyenangkan melanggar pasal 335 KUH pidana. Saya sudah lebih dari sebulan tidak bersama dengan anak-anak karena diambil dengan bapaknya. Saya tidak bisa bilang bapaknya itu mengambil atau menculik karena beliau bapaknya, beliau punya hak, tapi caranya saja yang tidak punya itikat baik gitu. Saya sangat rindu dengan anak-anak saya gitu, tapi beliau tidak ada respon dan tidak ada itikat baik. Jadi ya itu mungkin merupakan luapan emosi saya yang saya sadar mungkin saya salah dan saya tidak mau mencari pembenaran, saya tidak minta dibela. Jadi biarkan waktu yang menjawab aja. Kalau emang Arik punya anggapan ABC, ya sudah saya terima aja. Dalam Intens Update selanjutnya hadirlah Syahrini yang tiba-tiba sudah tak lagi memakai hijab. Padahal sebelumnya disebut-sebut ia akan mengenakan hijabnya selama 40 hari pasca pulang umroh beberapa waktu lalu. Mengapa Syahrini harus melepas jilbabnya? Benarkah Syahrini ingkar janji melepas jilbab sebelum 40 hari? Adakah kondisi tertentu yang memaksa Syahrini untuk melepas jilbabnya? Kan aku udah bilang, kalau nyanyi kan kita di kontraknya tidak ada yang berhijab, jadi kita harus profesional ikutin. Secara jiwa sih kepengennya, ya pasti kan menutup-menutup, manja kan Inces? Kan lihat nggak hashtagnya Inces, belum berhijab, belajar menutup. Mas baca sering sing healing, sing sabar, sing ikhlas, sing a song, sing set. Sementara itu inilah kisah Pipik Dian Irawati, istri almarhum UJ yang kabarnya telah menjual rumah peninggalan almarhum di kawasan Rempoa, Bintaro. Selain mengikhlaskan penjualan rumah penuh kenangan bersama almarhum yang sempat terbakar beberapa tahun silam, benarkah Umi Pipik pun merelakan penjualan motor gede milik almarhum oleh pihak keluarga almarhum UJ? Benarkah hasil penjualan motor UJ disumbangkan ke pesantren? Saya juga baru dengar, saya nggak tahu ya karena
Gini, saya juga kenapa sih motor ini nggak saya berikan dari awal-awal. Saya kan saat itu juga masih berduka, anak-anak saya kan mereka harus melihat perasaan saya, perasaan anak-anak ya. Nggak usah lihat perasaan saya deh, perasaan anak-anak aja gitu. Nah saat saya nggak mau orang lagi berduka banyak yang pada datang, tapi memberhalakan sesuatu. Motor yang akhirnya jadi berhala. Jadi kalau misalkan saat ini motor beliau juga mau ini mah enggak gitu, karena kan kembali kepada pribadi masing-masing gitu. Dan motor itu mau disedekahkan untuk pesantren emang enggak, alhamdulillah. Gitu. Kalau bagi Umi itu kenang-kenangan hanya jadi akan ingat kembali kejadian jadi sebilang. Udah aja begitu aja. Ingin dilelang berapa Umi? Dilelang berapa Umi? Berapa miliar katanya. Sementara ini beliau yang benerin kemarin habis 20 juta sekian. Jadi beliau sih udah nawar secara pribadi 150 insya Allah. Amin. Tapi kalau dari pemirsa ada yang mau sodako, jadi bukan masalah lelangnya sebetulnya ya. Iya, pesantrennya itu. Iya, amalnya itu sodakonya. Ya, kenapa nggak diberikan dari awal? Karena posisinya itu kan masih kredit, saya harus melunasi dulu segala macam. Jadi akhirnya sekarang apa yang saya punya semua sudah saya berikan haknya. Ya. Maaf kayak rumah yang terbakar, anak-anak nggak mau balik lagi ke sana karena nggak mau, akhirnya daripada saya renovasi juga butuh biaya ya, saya dari mana gitu, walaupun Allah yang ngasih rezeki, tapi akhirnya konsultasi sama anak-anak jual aja, dan alhamdulillah sudah terjual, dan dari itu juga semua sudah sudah dihitung dan sudah dibagikan warisannya. Intens update berikutnya, pedangdut Cita-Citata yang selama ini sering berganti pasangan pacar dikabarkan kembali menemukan pengganti Amri, mantan kekasihnya. Meski mengaku tengah menjalin hubungan dengan seorang pria, mengapa Cita-Citata malah berusaha merahasiakan sosok kekasih barunya itu? Benarkah Cita-Citata takut hubungannya yang masih dalam tahap pengenalan akan kembali gagal? Terdekat pastinya ada, support ada, ya doain aja yang terbaik. Siapa nih yang terdekat yang baru lagi? Atau yang kemarin ya? Katanya kan maunya kalau kemarin katanya jangan repeat order dong, capek. Aku emang udah single sudah 5 bulan yang lalu lebih. Sekarang Cita pengennya fokus aja. Kalau masalah temen deket sekarang ada, tapi belum bisa Cita ceritain, belum bisa Cita kenalin sama semuanya. Yang orang-orang baper sekarang, oh settingan, ala-ala, gimmick katanya. Jadi aku takut begitu. Baru kan masih PDKT, makanya jangan dikenalin dulu. Nanti bubar lagi. Tapi udah dikasih apa kan kalau sama itu kan kenalan baru bapak. Aku mau dikasih apa-apa, aku mau dikasih cinta aja. Dari kabar terkini para bintang dalam Intens Update, benarkah kondisi Julia Perez semakin menurun hingga dilarang untuk dijenguk siapapun? Seperti apa pula kebahagiaan Aldi Taher yang telah terbebas dari kanker kelenjar getah bening stadium 2 setelah 6 kali jalani kemoterapi. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Di tengah kondisi Julia Perez yang masih berjuang untuk sembuh, inilah kebahagiaan Aldi Taher yang sudah sembuh terbebas dari kanker kelenjar getah bening stadium 2 setelah menjalani 6 kali kemoterapi. Lalu benarkah sebagai wujud rasa syukur, Aldi pun langsung berangkat umroh? Sementara itu, benarkah kini kondisi Jupe kembali drop dan dilarang dijenguk oleh siapapun kemarin?